Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong dan hari ini spesial teman-teman. Kita kedatangan dengan Bang Andi Aswan yang mempunyai kanal YouTube Catatan Andi Aswan. Vic, aduh, ini Vicky datang dari Manado kemarin, luar biasa saya bisa kolaborasi dengan Vicky. Kemarin waktu di Solo belum sempat kolaborasi. Terlalu padat kegiatannya ya Bang ya. Hari ini saya sangat berterima kasih buat Bang Andi Aswan yang bisa hadir di konten kayak saya kali ini. Tapi tenang saja buat kalian semua yang mungkin udah jenuh dengan isu ijazah. Kali ini kita akan buat perbincangan yang berbeda. Kita akan coba untuk mengkuliti, kata Bang Bil ya. Sisi lain dari kehidupan Bang Andi Aswan. Ya. Bang, aku ini penasaran. Abang di Jakarta itu sejak... Enggak, saya sih sebenarnya lahir juga di Jakarta. Oh lahir? Memang asli orang Jakarta? Bukan asli orang Jakarta. Orang tua itu asalnya dari Bone. Dua-duanya. Makassar? Ya, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau Makassar kota. Kota. Oh, Bone lebih... Itu kabupaten. Kabupatennya, oh ya. Kota Madia Makassar ya, karena itu kan ibu kota dari Sulawesi Selatan ya. Tapi kalau Bone itu etnisnya etnis Bugis. Bugis. Makanya berani ya. Ya semua berani lah. Berani. Manado juga berani. Wah iya, pasti kita bukan bicara suku ya teman-teman. Ya enggak. Artinya memang kita ini adalah bangsa perantau lah. Bangsa pejuang lah. Bangsa pejuang. Gitu. Nih, jadi lahir di Jakarta, menimba pendidikan juga semuanya Jakarta atau gimana? Iya Jakarta, terus juga sempat di Bandung, kemudian saya juga tamatan dari Manila. Philippines ya. Philippines. Nah, tapi udah lama nih. Udah lama. Iya, saya ini udah tua. Mohon maaf kalau misalnya 1996 saya selesai itu. Mohon maaf kalau nggak sopan. Bang Andi Aswan sebenarnya usianya berapa sih, Bang? 58 tahun. 58. Tanggal 6 Juni 1968 saya. Coba teman-teman klik di kolom 6 Juni 1968 sama dengan Soekarno. Saya berulang tahun. Jangan lupa nanti kalau ulang tahun dikirim. Coba tulis di kolom komentar Bang Andi Aswan kelihatan umur berapa sih? Kalau menurut pandangan aku usianya Bang Andi Aswan itu sekitar 40-an. Nggak kelihatan. Ini bukan memuji orangnya, tapi faktanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau udah 50-an. Aku kira 40-an, 45 lah, 46. Ternyata udah tuh. Biasanya begini, kalau kelapa semakin tua semakin banyak santannya. Kan begitu. Betul. Artinya santannya ini adalah pengalaman hidupnya yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Nah, Bang, sini aku mau tanya yang penasaran ya. Karena orang tahu Abang itu orangnya bahas tentang isu politik mulu, tentang isu-isu besar yang terjadi tentang perpolitikan lah. Apa Abang punya hobi lain selain politik ini? Mantap benar itu. Kalau Vicky kan musisian ya. Saya sih apa aja ya yang buat senang diri lah ya. Dengar musik juga senang gitu ya. Kemudian ya saya juga hobi kuliner gitu ya. Senang lah. Untuk itu ya pariwisata sih. Pariwisata. Jadi suka traveling gitu. Saya suka traveling dan saya mendirikan namanya Masyarakat Sadar Wisata, Masata. Itu 2017. Itu sudah 38 provinsi ya. Saya foundernya dan sekarang juga saya ketua harian di situ. Ketua harian di situ. Dan itu adalah salah satu partner dari Kementerian Pariwisata. Oh, jadi itu berpartner dengan Kementerian Pariwisata sejak kapan itu? 2017. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Wih, 9 tahun ya. Jadi waktu zaman COVID itu kan benar-benar sangat suffer banget ya. Untuk teman-teman penggiat pariwisata. Ya 100% mereka nggak bisa berkegiatan, tidak bisa mencari nafkah kan pada saat COVID. Karena kan nggak boleh bertemu orang per orang kayak gitu kan, terisolasi dan sebagainya. Ya akhirnya ya kita mencoba bagaimana teman-teman penggiat pariwisata ini, totalnya ya direct indirect itu hampir 30 juta orang. Total yang berkegiatan di bidang kepariwisataan itu. Jadi bagaimana membantu mereka gitu loh, dengan ada bantuan insentif lah ya untuk mereka untuk bisa survive kayak gitu. Ya alhamdulillah pasti ada bantuan juga ya dari masih Presiden Pak Jokowi, ya kan? Kan 2020, 2021 kan masih Pak Jokowi kan, 2022 3 tahun kita suffering di COVID ya.
Nah, sekarang memang sudah bangkit pariwisata kita, tapi memang pariwisata kita sudah agak tertinggal jauh Jauh ya. sekali ya. Dulu kita sempat nomor 2 se-Asia Tenggara, sekarang kita nomor 5. Berarti abang benar-benar mengikuti tentang Ya, pariwisata ini. itu. Nah ini guys, mungkin kalian yang selama ini hanya dengar Bang Andi ngomong soal isu ijazah saja, jadi lawan debatnya Roy Suryo, tapi kali ini kalian mendengarkan bahwa ada sebenarnya keresahan Bang Andi Aswan tentang pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia, yang betul. dulu peringkat 2, sekarang peringkat 5. Ya, keresahan itu apa sebenarnya sih Bang? Ya pasti ya mismanagement lah menurut saya ya. Karena setiap menteri itu bukan continuity gitu. Selalu berganti. Berganti gitu. ya, bukan keberlanjutan tapi bukan perubahan. keberlanjutan ya. Kita ingat ya, dulu zamannya Om Job Ave, wah kita pariwisata kita keren. Saya bisa katakan nomor 1 di Asia Tenggara pada situ. Ya. Sebetulnya ada hal yang perlu kita pelajari dengan kepariwisataan yang ada di Thailand. Thailand nomor 1 di Asia Tenggara. Nomor 1 ya? Nomor 1. Aku baru tahu ini informasi baru. Thailand nomor 1 di Asia Tenggara. Dan terus bertahan. Tahun 70-an ya, sekitar tahun 75, pemerintah Thailand itu memperkenalkan daerah wisata mereka, kuliner mereka itu di setiap kedutaan besar yang ada di dunia itu harus mempunyai restoran Thailand. Oh iya. Otentik restoran Thailand. Ya. Jadi mereka itu memasarkan daerah wisatanya itu dengan kuliner. Nah, tapi nggak ladyboy gitu ya. nah ini kan ekses. Jadi kulinernya itu, jadi orang senang gitu ya. Di Eropa di mana senang gitu dengan makanannya itu. Nah, ketika dia masuk di restoran Thailand itu harus ada serba-serbi Thailandnya itu gitu. Katakan di situ ada ikoniknya apa, misalnya gajah putih. Oh iya. Ya kan setiap restoran Thailand itu pasti ada gajahnya kan. Terus juga ada penari Thailand dalam bentuk misalnya lukisan. Jadi ambience-nya itu semuanya itu menggambarkan dari kehidupan masyarakat Thailand. Nah di situ tahun 70-an udah mereka lakukan itu. Nah sekarang ya mereka, kalau di tengah kita bicara Asia Tenggara, rata-rata cuma 2 mereka bicara. Singapura untuk bisnis, untuk pleasure-nya Thailand. Thailand ya. Ya kan? Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Walaupun kalau kita bicara tentang Indonesia, dulu ada 2 daerah, ya. Ini katakanlah selain kita bicara Jogja ya. Jogja ini adalah suatu heritage ya untuk kebudayaan. Untuk itunya pun agak berbeda nih segmen dari wisatawan mancanegaranya. Karena kalau kita bicara Jogja itu banyak wisatawan Eropa. Betul. Ya, Jerman, Belanda, ya kan, Prancis itu. Ini mirip dengan wisatawan yang berkunjung ke daerah Tanah Toraja. Oh iya, mereka lebih karena tertarik dengan kebudayaannya gitu, iya. Jadi karena berbeda begini, Tanah Toraja dia penuh juga dengan yang namanya simbol-simbol, ya. Kemudian kehidupannya yang katakanlah yang unik, ya. Karena rumah tongkongannya itu kan sangat unik juga. Dan upacara-upacaranya juga ada. Jogja kan penuh dengan heritage ya, dengan kerajaan Jawanya itu, ya. Walaupun perbedaan dari segi yang namanya kebudayaan, tapi mereka mempunyai daya tarik tersendiri untuk itu. Nah, yang ikon kita kan Bali. Bali. Nah, kalau kita bicara Bali, selain dari tadi kebudayaan itu adalah beach-nya. Pantainya kan paling terkenal. Di situ paling banyak apa? Australia. Dari dulu itu adalah destinasi utama Australia. Ya sekarang kan sudah ada ada pergeseran. Dulu Eropanya juga banyak, orang Jerman juga banyak ke sana kan, Prancis apa. Sekarang ini paling banyak itu adalah orang Ukraina atau orang Rusia. Ya. Kenapa mereka banyak? Ya ini kan akses dari perubahan zaman bahwasanya bisa kerja secara remote. Di mana aja bisa kerja kan gitu kan, hanya menggunakan laptop gitu kan. Nah di Indonesia tinggal kan sangat murah
Ya betul Ya. ya. Kalau dibandingkan dengan Thailand, mereka akan pilih Bali sebetulnya. Ya. Tinggal kan kita bagaimana memanage itu dengan baik, dengan kemudahan-kemudahan yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang akan tinggal dengan jangka waktu yang tertentu, katakanlah di atas 2 minggu misalnya. Ini penting untuk itu. Makanya sekarang banyak pekerja-pekerja remote itu ya mereka pilih Bali untuk itu. Ya kan, di Bali kan tidak ada hari lain kecuali hari Minggu. Betul. Semuanya liburan terus. Semua liburan terus gitu loh. Itu satu autokritik juga sebetulnya ya buat pemerintah kita. Karena pariwisata itu adalah sudah diciptakan oleh Tuhan. Tidak kita mengeluarkan uang yang begitu besar atau apa. Paling cuma infrastruktur aja yang dibenahi. Ya kan? Kayak hotel, akses jalan aja untuk pemerintah. Hotel kan pihak swasta yang sudah disiapkan dan sebagainya. Kemudian regulasi-regulasi ya yang bisa inilah memudahkan para wisatawan untuk datang ke Indonesia ya kan, dari visanya, terus dari bea cukainya, dari imigrasinya ya kan, sampai kepada yang namanya tour guide-nya kan gitu. Jadi ada paket-paket yang dilaksanakan yang komprehensif dan artinya juga menguntungkan buat negara kita, tapi juga buat mereka tidak terlalu mahal kan gitu. Jadi jangan sampai juga waktu dulu kejadian ketika banyak sekali wisatawan Cina sebelum COVID itu, ya kita tidak dapat apa-apa karena semuanya itu dari pesawat, tiket pesawat, penginapan, sampai belanja untuk souvenir, mereka semua yang ngatur. Gitu loh. Nah itu kan nggak fair untuk kita. Yang kita cuma terima apa gitu kan. Ya barangnya semua made in China gitu. Untuk souvenir-souvenirnya kan. Nah itu kan regulasi itu kan harus dibuat juga seperti itu. Makanya pemerintah kita ini juga harusnya juga punya concern kepada, ada prioritas lah kepada pariwisata itu, karena tidak mengeluarkan APBN yang jor-joran, enggak. Karena memang ada secara alami ya. Ada secara alami. Ciptaan Tuhan lah yang harus disyukuri. Iya, harus disyukuri. Dan dinikmati. Betul. Bisa memberikan keuntungan untuk pemerintah juga ya. Mereka kan spend uangnya kan lumayan. Untuk pariwisata. Untuk pariwisatanya itu. Ya. Dan saya beberapa kali juga kunjungan beberapa tempat yang menarik itu kan. Contohnya misalnya di Belitung gitu ya. Itu lautnya bagus. Pasir putih kan. Bisa diadakan event-event. Termasuk daerahnya Vicky, Likupang. Likupang, betul. Itu keren tuh. Keren. Ya, itu kan termasuk 5 destinasi unggulan dari kita kan. Dan juga banyak sekali juga yang mesti dibenahi juga. Contohnya misalnya, saya rasa di dunia nggak ada ya, yaitu Danau Toba. Danau Toba. Oh, itu indah sekali ke sana. Saya ke sana terus lihat ya masalahnya di sana adalah bagaimana membenahi SDM-nya. Sumber daya manusia di bidang kepariwisataan itu memang suatu tantangan tersendiri kalau di daerah Danau Toba sana kan. Jadi yang paling penting buat kita ini teman-teman adalah kita bagaimana mencintai negara kita, kepariwisataan kita. Kita harus lebih tahu dulu sebetulnya daerah-daerah pariwisata itu sebelum kita tahu daerah-daerah pariwisata di luar negeri. Betul, betul sekali. Aku sangat setuju itu. Aku bahkan bilang sama istri, jangan dulu minta jalan-jalan ke luar negeri. Ini kita harus ekspor dulu. Indonesia ini luar biasa sekali. Apa yang ada di luar negeri sana pasti ada di Indonesia. Betul. Bahkan lebih indah. Makanya kita harus cinta akan Indonesia karena ini seperti serpihan surga yang Tuhan titipkan. Kita syukuri, kita jaga sama-sama. Jangan malah merusak. Seperti itu ya. Itu mungkin edukasi kepada masyarakat. Kita edukasi masyarakat itu ya. Ya itu kan kembali lagi bagaimana pemerintah memberikan ruang ya, perhatian khusus juga untuk pariwisata itu. Saya tertarik ketika Menteri Pariwisata yang lalu ya, Bung Sandiaga Uno kan, dia jadi Menteri Pariwisata dalam situasi COVID ya, tantangan tersendiri juga berat itu. Jadi ya ada diskusi, kita kan beberapa kelompok dari pariwisata ya seperti Mas Hatta itu bertemu gitu kan, ada diskusi, akhirnya muncullah ide yang namanya desa wisata. Desa wisata itu tercipta di saat COVID itu ya. Saat COVID.